Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Maula. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pesona Destinasi Lembah Tumpang berkonsep 1000 Candi di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena pastinya dilandasi dengan latar belakang yang menarik untuk diteliti. Bab 1 pendahuluan, yaitu terdiri dari pariwisata Kabupaten Malang, Lembah Tumpang, jumlah kunjungan. Pariwisata di sini yaitu merupakan kegiatan wisata yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok dengan tujuan refreshing atau menyenangkan hati dan pikiran. Pariwisata sebagai kegiatan yang meninggalkan tempat asalnya dengan tujuan menjadikan diri sebagai konsumen peradaban budaya dan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Saat ini pariwisata bukan lagi kegiatan asing, apalagi bagi masyarakat Indonesia. Kemajuan pariwisata di Indonesia menjadikan kegiatan ini tidak lagi hanya untuk jenis permintaan kegiatan yang berdampak menyegarkan bagi para pelakunya, tetapi juga didasarkan pada kepentingan lain, seperti pendidikan, agama, industri, dan lain-lain. Salah satunya adalah Kabupaten Malang yang mempunyai banyak tempat wisata alam. Kemudian Kabupaten Malang, salah satu daerah yang memiliki sumber daya alam sebagai daya tarik wisata dalam mengembangkan pariwisatanya, terutama untuk memajukan potensi wisata daerah. Kemudian Lembah Tumpang. Lembah Tumpang ini merupakan tempat wisata yang berkonsep 1000 Candi yang lokasinya terdapat di Dusun Gelanggang, Desa Selamet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Lembah Tumpang ini merupakan destinasi wisata baru yang berada di Kabupaten Malang. Lokasi Lembah Tumpang dibangun dengan candi replika yang bertujuan untuk mengembalikan nuansa kejayaan Kerajaan Singosari dan Majapahit. Candi ini dibangun di atas lahan seluas 8 hektar. Di dalam lokasi tersebut terdapat bangunan yang arsitekturnya mirip dengan bangunan lama. Menurut pemilik Lembah Tumpang, yaitu Bapak Yogi Sugito, mengatakan bahwa lokasi wisata tersebut dibangun dengan konsep 1000 Candi tentang kejayaan kerajaan masa lalu. Jumlah kunjungan wisata Lembah Tumpang yaitu relatif tinggi, terutama awal dibukanya tempat wisata tersebut. Ini tercatat pada tahun 2016 wisatawan yang berkunjung mencapai 500 orang dalam sehari. Desain tata letak fasilitas wisata sangat nyaman dengan menyesuaikan fisiografi wilayah. Menurut Bapak Yogi Sugito, pemilik Lembah Tumpang, landscape lembah telah dioptimalkan dengan memadukan bangunan fisik dan vegetasi yang indah dan ramah lingkungan. Berdasarkan pada uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini adalah menjelaskan tentang pesona Lembah Tumpang yang berkonsep 1000 Candi yang berada di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Kemudian, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama memaparkan pesona Lembah Tumpang di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Yang kedua, menganalisis konsep 1000 Candi yang dimiliki Lembah Tumpang di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan praktis. Secara teoritis yaitu diadakannya penelitian tentang pesona Lembah Tumpang berkonsep 1000 Candi di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang ini, peneliti mampu memberikan nilai sejarah dan menambah wawasan pengetahuan bagi para pembaca. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan baru bagi wisatawan mancanegara dan bisa dijadikan referensi di penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga bisa menjadi bahan ajar yang bersifat kontekstual pada mata pelajaran pariwisata pada bab daerah tujuan wisata. Penelitian ini bertujuan menambah wawasan serta informasi kepada wisatawan bahwa di Kabupaten Malang terdapat tempat wisata baru yang di dalamnya memiliki candi, arca, dan patung-patung yang dibuat seolah-olah asli. Tempat tersebut bisa dijadikan wisata edukasi yang memiliki banyak cerita atau sejarah di dalamnya. Kemudian manfaat secara praktis yaitu ada 3. Bagi peneliti
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengalaman dan pengetahuan yang baru mengenai pesona wisata Lembah Tumpang di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi peneliti selanjutnya, supaya penelitian dapat menjadi lebih baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru serta pengetahuan bagi masyarakat mengenai pesona Lembah Tumpang yang berkonsep 1000 candi di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, yang nantinya dapat membantu memberikan informasi kepada wisatawan yang akan berkunjung ke tempat wisata tersebut. Kemudian bagi Dinas Pariwisata dan Budaya, penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi baru bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang mengenai pesona Lembah Tumpang yang berkonsep 1000 candi di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, yang nantinya menjadi bahan evaluasi terkait dengan pembangunan dan pemberian informasi kepada wisatawan terkait pesona yang dimiliki tempat wisata Lembah Tumpang. Kemudian bab 2 tentang kajian pusaka. Sarana pariwisata. Pariwisata berasal dari dua kata, yaitu pari dan wisata. Pari bisa diartikan berkali-kali, apakah itu berputar-putar atau lengkap. Pada saat yang sama, pariwisata dapat didefinisikan sebagai perjalanan atau dalam hal ini identik dengan refill dalam bahasa Inggris. Atas dasar ini, istilah pariwisata juga dapat diartikan sebagai perjalanan ganda atau berputar-putar dari satu tempat ke tempat lain. Prasarana pariwisata. Sarana dan pariwisata merupakan salah satu indikator pembangunan pariwisata. Sarana atau prasarana dapat diartikan sebagai proses tanpa hambatan dari pengadaan dan juga peningkatan hotel, restoran, tempat hiburan dan sebagainya, serta prasarana jalan dan transportasi yang lancar dan juga bisa terjangkau oleh wisatawan. Konsep dari destinasi Lembah Tumpang yang berkonsep 1000 candi ini yaitu menurut pemilik Lembah Tumpang, ini Bapak Yogi Sugito, mengatakan bahwa lokasi wisata tersebut dibangun dengan konsep 1000 candi, yaitu tentang kejayaan kerajaan masa lalu. Pada awalnya Lembah Tumpang merupakan lahan terlantar yang tidak difungsikan oleh pemiliknya karena berlumpur. Tetapi pemilik lembah tersebut melihat banyaknya sumber air jernih. Dengan potensi sumber air yang jernih, pemilik lembah tersebut membeli lahan seluas 8 hektar yang akan dibangun pemandian dan beberapa kolam ikan. Lembah Tumpang dibangun pada tahun 2015 dan 3 tahun kemudian kawasan tersebut dibuka untuk wisatawan. Meskipun Lembah Tumpang pada proses pembangunan kawasan tersebut sudah banyak dikunjungi wisatawan. Keunggulan dari Lembah Tumpang ini adalah kolam renang yang di tengahnya terdapat replika candi. Umumnya kolam renang di tempat wisata diisi campuran air dan cairan pembersih. Hal tersebut membuat wisatawan enggan untuk berenang karena membuat mata pedih, namun tidak dengan kolam renang di Lembah Tumpang yang airnya berasal dari sumber atau mata air asli. Lembah Tumpang menyediakan gazebo luas di setiap taman. Kawasan wisata. Kawasan yang memiliki karakteristik tertentu atau dikelompokkan sesuai dengan fungsi kegiatannya, seperti kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan rekreasi. Area ini terutama digunakan untuk perlindungan atau pertanian daerah tertentu, mempunyai ciri khas tertentu seperti rumah, pertokoan, industri, dan untuk pariwisata artinya jalan-jalan atau menambah ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga adalah bab 3, metode penelitian. Rancangan penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan deskriptif, menekankan fakta dan penjelasan teoritis dan mempelajari strategi yang diterapkan oleh perusahaan pemerintah daerah, yaitu Pemda Kota Malang, mengembangkan pariwisata di Kota Malang. Lokasi penelitian ini dilakukan di tempat wisata Lembah Tumpang karena terdapat banyak sekali candi replika yang bertujuan untuk mengembalikan nuansa kejayaan yang ada di Lembah Tumpang ini dan menarik dan perlu dipublikasikan. Ada 2 sumber data yang digunakan sebagai tolak ukur penelitian dalam penelitian ini, yaitu bisa dibaca sendiri ya. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini terletak di Desa Selamet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Lokasi tersebut memiliki pesona yang indah dan terdapat candi replika yang bertujuan untuk mengembalikan nuansa kejayaan yang ada di Lembah Tumpang. Teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi. Observasi ini mengumpulkan data dengan melakukan observasi langsung, yaitu datang langsung ke tempat wisata. Kemudian dokumentasi. Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh informasi yang berupa catatan mengenai pesona indahnya Lembah Tumpang yang berkonsep 1000 candi di Desa Selamet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang.
yang penulis perlukan untuk mendapatkan informasi pada saat melakukan observasi. Pengolahan data ini dibagi menjadi 3. Mohon dibaca sendiri ya. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.